Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2015-an. Ada seorang suami istri yang baru nikah. Sebut aja namanya Grace dan Edward. Umurnya mereka tuh sama-sama hampir 30-an lah. Oke. Mereka tuh baru nikah dan karena mau pisah dari orang tua, mau tinggal sendiri gitu, mereka bangun rumah yang mana tanahnya itu tuh sebenarnya punya bokapnya Edward dan tanahnya itu di daerah Depok. Tadinya, tanah ini tuh punya orang yang ngutang sama bokapnya Edward, tapi orang ini nggak bisa bayar. Akhirnya tanahnya diambil sama bokapnya Edward. Dan di tahun 2015 itu mau dibangun rumah sama Edward di situ, buat ditinggalin sama Edward dan istrinya. Oh, oke. Oke. Nah, lokasi persisnya gue gak bisa kasih tahu di mana, tapi yang pasti itu di daerah Depok. Oke. Dan tanahnya tuh sebenarnya rada luas, Muinat. Kayak sekitar 1000-an meter lah. Tapi Edward ini cuma mau ambil sekitar 100-an meter di bagian ujung yang deket banget sama jalan raya. Nah, sisanya ya udah dibiarin aja tuh tanahnya kayak kebun kosong gitulah. Jadi backyardnya gitu. Jadi backyard gitu. Oke. Nah, tapi pas mau bangun rumah, setelah tanahnya dibongkar, si mandornya ini ngomong, mandor yang mau bangun rumahnya, dia tuh ngomong ke Edward, kalau misalnya si mandornya ini nemu ada batu nisan di tempat dia mau bangun rumah itu. Oh. Jadi ada kuburan gitu. Nah, tapi batu nisannya tuh bukan yang kotak rapi gitu loh, Ah. tapi kayak batu yang rada bulat terus ditulis seadanya gitu. Kebayang gak sih lo? Diukir gitu. Iya, jadi kayak kuburan seadanya gitu loh. Ya kayak kuburan massal aja gitu kan. Nah, tapi kayak nggak kelihatan kayak kuburan gitu loh, Muy. Jadi kayak cuman satu batu yang batunya tuh kelihatan kayak batu nisan. Oh, I see. Nah, si mandor ini tuh nyaranin buat yaudah bangun rumahnya geser aja ke agak ke belakang. Karena yang mandornya cuma takut kenapa-napa gitu loh. Jadi kayak cari aman aja. Nah, tapi Edward ini nggak mau. Karena si Edward tuh emang nggak percaya sama hal-hal kayak gitu loh, Muy, Nat. Oke. Karena emang si Edward nih kesannya kayak Kristen KTP aja. Soalnya bahkan si Edward ini tuh nggak dibaptis. Sangat amat tidak agamis lah orangnya. Oh. Nah, jadi emang karena sebodoh amat itu dan nggak percaya sama hal-hal kayak gitu, Edward tetap maunya tuh bangun rumah di spot yang itu. Terus batu nisannya dibuang. Nah, batu nisannya dibuang akhirnya. Oh. Ya udah tuh, singkat cerita, rumahnya dibangun sampai akhirnya rumahnya jadi. Grace dan Edward tinggal di situlah. Hari pertama mereka tinggal di situ aman-aman aja. Hari kedua, hari ketiga aman-aman aja. Sampai hari keempat, mulai nih kejadian janggal tuh muncul. Di situ posisinya Grace baru sampai rumah sekitar jam 6 sore, udah mau maghrib. Dan begitu Grace masuk rumah, dia tuh nyium ada bau bangke yang nyengat banget. Ah. Nah, Grace tuh nyoba nyari ini baunya di mana sih gitu kan. Grace coba cari dalam rumah, di muter-muter rumahnya, dia cek kamar mandi, ke dapur, sampai ke belakang rumah, dia tuh nggak nemu asal bau bangke itu dari mana. Sampai akhirnya Grace udah capek, karena dia habis kerja juga kan, dia nyerah tuh. Dia nyerah, akhirnya dia masuk ke kamarnya dia. Ah. Tapi begitu Grace buka kamar, akhirnya dia tahu kalau bau bangke itu asalnya dari badan suaminya. Anjing. Jadi suaminya meninggal. Enggak, suaminya nggak meninggal. Nah, di situ posisinya suaminya lagi tidur di dalam kamar. Tapi bau bangke. Tapi bau bangke, entah kenapa. Udah tuh Grace masuk kamar kan, dia lihat suami lagi tidur, dan emang bener-bener suaminya tuh bau banget bangke. Udah tuh akhirnya Grace bangunin Edward, tapi anehnya Edward ini nggak ngerasa kalau badannya tuh bau. Dia nggak ngerasa sama sekali. Oh. Udah tuh akhirnya Edward disuruh mandi, dia mandi kan. Udah tuh akhirnya baunya rada hilang, dan malamnya mereka bisa tidur. Oke. Nah, paginya Grace bangun, itu tiba-tiba Edward tuh badannya panas, demam tinggi. Terus. Akhirnya Grace nggak kerja dan ngerawat suaminya lah. Suaminya disuruh minum obat, segala macem diurus. Nah, malamnya, pas lagi tidur, Grace tuh tiba-tiba kebangun. Tapi pas Grace bangun, dia lihat di samping dia, Edward tuh udah nggak ada. Dicari dong suaminya. Grace keluar kamar, dicari-cari sekeliling rumah tuh nggak ada. Sampai Grace keluar rumah, ke area belakang rumah, dia ngeliat jauh di tengah kebun, itu Edward suaminya lagi jongkok nungguin Grace. Hah, ngapain? Nah, di situ Grace nyamperin dong suaminya. Begitu disamperin, pas dilihat, itu tuh Edward lagi jongkok sambil makanin bekicot. Anjing. Gitu. Nah, di situ Grace mulai panik dan kayak, aduh, ini suami gue kenapa? Di situ akhirnya Edward diajak masuk, nurut tuh si Edwardnya. Tapi pas diajak ngomong tuh nggak bisa, kayak diem aja gitu. Nah, besokannya Grace tuh langsung coba buat dia kayak nyari-nyari orang pinter gitulah. Dia cari-cari, akhirnya dari kenalan dia dapet lah orang pinter dan langsung tuh disuruh hari itu juga datang ke rumahnya. Oke. Terus? Siangnya orang pinter ini datang
sebutlah namanya Parisman. Nah, Parisman ini datang sama 2 orang muridnya. Grace samperin lah ke depan rumah. Nah, Parisman ini sebelum masuk dia nanya, "Mbak, udah berapa lama tinggal di sini?" Grace jawab, "Belum sampai seminggu, Pak. Kenapa?" Parisman bilang, "Oh, nggak apa-apa, boleh kami masuk?" Akhirnya Parisman masuk, ditanyalah masalahnya apa. Diceritain lah sama Grace kalau si Edward ini awalnya badannya bau bangke, terus besokannya tiba-tiba dia makan bekicot, kayak gitu segala macam gitu-gitulah. Aneh lah suaminya. Setelahnya Parisman izin buat ngeliat-liat ke sekeliling rumah. Sampailah akhirnya setelah keliling rumah itu, dia nyamperin Edward di kamar. Edward coba diajak ngobrol, nggak bisa, dia diem aja. Terus Parisman minta buat dia tuh mau ngobrol berdua aja sama Edward. Udah tuh akhirnya Grace sama muridnya Parisman keluar. Nah, nggak lama dari situ, Grace tuh dengar dari dalam kamar ada kayak suara orang ketawa, suaranya tapi berat kayak Dan selang beberapa lama, setelah itu Parisman tuh keluar gitu aja. Dan di situ Parisman bilang, intinya penyebab semua kejadian ini dan apa yang terjadi sama Edward itu tuh ada di dalam rumah ini. Setelah itu Grace ceritalah kalau memang sebenarnya sebelum rumah ini dibangun, mandor yang ngebangun rumah dia tuh sempat bilang kalau tadinya mandor ini tuh nemu kayak batu nisan gitu di tanah tempat rumah ini dibangun. Akhirnya si Parisman nyuruh lah buat si mandor ini didatengin aja ke rumahnya. Singkat cerita ditelepon, tapi mandornya baru bisa datang tuh besok pagi. Nah tapi Parisman tetap minta buat si Edward ini malam ini tetap didoain dengan ritual dia lah. Akhirnya di sore itu juga murid-muridnya Parisman beli barang-barang sajen. Udah tuh malamnya si Parisman nyoba buat dalam tanda kutip meritualkan Edward lah, kayak didoain gitu. Nah si Parisman ini ngejalanin ritualnya tuh di area belakang rumah. Nah Parisman minta buat Edward dan Grace itu diam di dalam kamar aja dan kamarnya dikunci, biar posisinya Edward ini di